Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sirrahayu, stambuk A25185051 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pengolahan bahan pangan terhadap nilai gizi, khususnya pada nilai gizi vitamin dan mineral. Ya, jadi langsung saja sebagai pengantar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa vitamin dan mineral merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah makanan. Mengapa demikian? Karena tubuh sangat memerlukan asupan vitamin dan mineral tersebut. Tubuh tidak dapat memproduksi semua vitamin dan mineral. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan asupan nutrisi berupa vitamin dan mineral dari luar tubuh. Sumber vitamin dan mineral bagi tubuh manusia berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Di alam terdapat banyak sekali sumber makanan yang nutrisinya baik bagi tubuh. Namun, tidak semua nutrisi tersebut dapat langsung dicerna oleh tubuh. Oleh karena itu, proses pengolahan bahan makanan yang baik akan sangat membantu bahan pangan tersebut dapat dicerna dengan baik oleh tubuh. Jadi yang akan saya analisis pada presentasi kali ini yaitu dua bahan pangan, yaitu kacang gude dan cabai rawit. Ya, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu kacang gude, atau disebut juga sebagai kacang Bali, yang akan diproses menjadi sebuah tempe dengan metode fermentasi. Jadi proses fermentasi sebenarnya dapat dilakukan pada bahan makanan berupa kacang-kacangan yang menghasilkan produk fermentasi berupa tempe. Dan kacang gude juga merupakan salah satu alternatif pengganti dari kacang kedelai sebagai fermentasi berupa tempe, karena kacang gude memiliki kandungan nutrisi yang baik serta dapat tumbuh di daerah kering seperti di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Pada biji kacang gude itu mengandung senyawa asam fitat, yang mana asam fitat ini mengikat mineral yang ada dalam kacang gude. Untuk itu, proses fermentasi akan membantu menghidrolisis asam fitat pada proses perendaman. Selain itu, mikroba yang aktif dalam fermentasi yaitu jamur Rhizopus mampu menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Jadi langsung saja, setelah proses fermentasi diperoleh vitamin dan mineral pada biji gude dan tempe gude, terdiri dari kadar abu, kadar nitrogen, kadar karbon, kadar vitamin B12, kadar besi, kadar kalsium, dan kadar fosfor. Jadi dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat bahwa parameter ujinya yaitu kadar abu dalam bentuk persen pada biji gude itu sebesar 3,585%. Setelah diproses menjadi sebuah tempe dengan melalui pengolahan secara fermentasi, diperoleh kadar abunya yaitu 0,627%. Kemudian yang kedua adalah kadar nitrogen. Di sini juga dalam bentuk persen, yang mana sebelum diolah yaitu sebesar 20,11, dan setelah dilakukan fermentasi dan menjadi tempe gude itu sebesar 18,90%. Kemudian kadar vitamin B12 dalam bentuk miligram per gram sebelum diolah atau masih dalam biji gudenya yaitu sebesar 6,08 mg per gram. Kemudian setelah diolah atau dilakukan fermentasi pada kacang gude tersebut sebesar 7,087 mg per gram. Kemudian kadar besinya
sebelum diolah yaitu sebesar 29,47 mg per liter. Kemudian setelah diolah dan menjadi tempe gude itu sebesar 14,08 mg per liter. Kemudian kadar kalsiumnya itu dalam bentuk miligram per liter, sebelum diolah yaitu 428,33 mg per liter. Dan setelah diolah itu dia berkurang yaitu menjadi 202,27 mg per liter. Dan yang terakhir yaitu kadar fosfor yaitu miligram per 100 gram, sebelum diolah itu sebesar 430,70 mg per 100 gram, dan setelah dilakukan fermentasi dan menjadi tempe gude yaitu sebesar 136,04 mg per 100 gram. Ya. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan makanan. Terlihat pada tabel bahwa terjadi penurunan kadar mineral. Hal ini disebabkan karena terjadinya hidrolisis pada saat perendaman. Karena mineral yang terkandung dalam biji gude terlarut dalam air pada saat perendaman. Selain itu, perebusan juga mempengaruhi kadar mineral. Rata kadar abu pada tempe gude adalah sebesar 0,627%, sedangkan pada biji gude sebesar 3,585%. Besarnya kadar abu berhubungan dengan mineral dalam suatu bahan. Jika kadar abu dalam bahan menurun, maka kadar mineral bahan juga akan ikut menurun. Selama fermentasi, tempe mengalami pembentukan vitamin B12 sehingga kenaikan jumlah abu berasal dari CO pada vitamin B12 yang terkandung dalam vitamin B kompleks tersebut. Kemudian bahan pangan yang kedua yang akan dianalisis yaitu cabai rawit dengan metode pengawetan. Cabai rawit merupakan komoditas buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, kalsium, dan fosforus dengan kadar masing-masingnya yaitu sebesar 70 mg, 45 mg, dan 85 mg dalam 100 gram cabai rawit. Teknik pengawetan yang dilakukan dapat memungkinkan terjadinya kerusakan vitamin C, kalsium, dan fosforus dalam cabai rawit dan menghilangkan sebagian besar warna dan tekstur yang khas dari cabai rawit tersebut. Ya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka kandungan vitamin C, kalsium, dan fosforus pada cabai rawit yaitu seperti yang bisa dilihat di tabel, yang mana parameter ujinya yaitu vitamin C, kalsium, dan fosforus, yang mana kadarnya yang terdapat pada cabai rawit tersebut yaitu yang mana vitamin C-nya sebesar 70 mg per 100 gram. Setelah saat dilakukan pengeringan, bobotnya menjadi 9,85 mg per 100 gram, dan setelah dilakukan pengeringan itu kembali menjadi 11,08 mg per 100 gram. Kemudian kalsium yang terdapat pada cabai rawit sebelum diolah yaitu sebesar 45 mg per 100 gram. Saat dilakukan pengeringan menjadi 2,33 mg per 100 gram, dan setelah dilakukan pengeringan itu menjadi 20 mg per 100 gram. Kemudian yang terakhir yaitu fosforus, yang mana kadarnya sebelum dilakukan pengolahan yaitu sebesar 85 mg per 100 gram. Saat dilakukan pengeringan menjadi 55,16 mg per 100 gram. Dan setelah dilakukan pengeringan kadarnya sebesar 27,66 mg per 100 gram. Setelah dilakukan pengeringan terhadap cabai rawit menunjukkan
menunjukkan bahwa kadar vitamin C lebih tinggi setelah dilakukan pengeringan atau pendinginan. Hal ini dikarenakan perlakuan dengan suhu dingin merupakan cara yang efektif dalam mereduksi laju respirasi dan menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, dikarenakan aktivitas air pada proses pendinginan dapat diturunkan ke tingkat yang mencegah aktivitas mikroba yang mengurangi tingkat reaksi kimia. Proses pendinginan itu sendiri menghasilkan jaringan yang signifikan terhadap kerusakan struktur, tergantung pada tingkat dan suhu masing-masing yang diterapkan. Suhu berpengaruh nyata terhadap kandungan vitamin C, di mana semakin tinggi suhu maka vitamin C semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh terjadinya proses respirasi dan oksidasi vitamin C menjadi asam L-dehidroaskorbat dan mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam asam L-diketogulonat yang tidak memiliki keaktifan vitamin C. Pada tabel ditunjukkan bahwa kadar kalsium lebih tinggi setelah didinginkan dan rendah pada saat pengeringan. Hal ini disebabkan karena salah satu sifat senyawa kalsium yang mudah menguap, sehingga ketika cabai diawetkan pada teknik pengeringan, maka akan lebih banyak menguap dibandingkan senyawa kalsium yang berada setelah proses pengeringan dilakukan atau proses pendinginan. Semakin tinggi suhu dalam suatu reaksi pada kalsium, maka akan memberikan tekanan yang lemah. Tumbukan yang terjadi saat pengeringan akan semakin sedikit, sehingga kecepatan reaksi akan berjalan dengan lambat. Dan seperti yang telah dilihat pada tabel, bahwa kandungan fosforus pada proses pengeringan memiliki kadar yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pada teknik pengeringan, kandungan fosforus memiliki kelarutan mengikat hidrogen yang lebih tinggi. Proses pemasakan dapat mengakibatkan terjadi pemutusan interaksi mineral dengan komponen pangan lain seperti protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan komponen lainnya. Pemanasan dapat mengurangi daya menarik antar molekul air dan akan memberikan cukup energi kepada molekul-molekul air tersebut sehingga dapat mengatasi daya tarik-menarik antar molekul dalam bahan tersebut. Karena daya ini, maka kelarutan pada bahan yang melibatkan ikatan hidrogen akan meningkat dengan meningkatnya suhu tersebut. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.